Baik, saya Naida Syalima dengan NPM 1942187 dari kelas 6 AKMD. Di sini saya akan membuat tutorial pengujian data hipotesis penelitian saya dengan menggunakan SPSS dan eView. Sebelumnya, untuk variabel yang saya gunakan, variabel dependen yang saya gunakan adalah kinerja perusahaan, di mana menggunakan 3 pengukuran, yaitu ROI, ROE, dan EPS. Nah, akan tetapi, di dalam pengujian ini saya hanya menjelaskan tutorial dari variabel dependen saya dengan ROA. Untuk ROE dan IPS itu sama hasilnya dengan ROA. Nah, selanjutnya adalah tutorial dari penginputan data dari memasukkan file sampai uji terakhir. Berikut adalah tutorialnya. Baik, sebelumnya yang pertama kita akan melakukan uji deskriptif statistik, yaitu menggunakan SPSS. Kita buka dulu SPSS-nya. Nah, lalu akan keluar tampilan seperti ini. Lalu yang pertama kita masukkan file untuk uji, yaitu caranya dengan klik file yang ada di pojok kiri atas, lalu ada import data, lalu tekan Excel. Nah, di sini memilih file yang akan digunakan untuk menguji data. Kita pilih lalu open. Lalu akan keluar tampilan seperti ini, tinggal klik OK saja. Nah, lalu akan keluar tampilan seperti ini. Nah, di sini kan kita lihat angka komanya terlalu banyak dan masih berantakan. Nah, itu bisa dirapikan melalui variabel view yang ada di bawah. Lalu di bagian label ditulis dengan nama yang ada di sebelah sini, dipindahkan ke label. Nah, lalu di bagian desimal, untuk mengurangi koma-koma yang terlalu banyak, jadi di sini bisa diatur di bagian desimal dan width-nya. Ini bebas sesuai dengan keperluan masing-masing. Di sini saya mengubah menjadi 4. Lalu di bagian width-nya itu di mana ukuran kolomnya, di sini saya ubah menjadi ukuran 5 semua. Nah, setelah itu jika kita ingin melihat hasilnya dapat dilihat di data view. Nah, hasilnya jauh lebih rapi dari sebelumnya. Selanjutnya untuk melakukan uji deskriptif statistik bisa dilihat dari kita awalnya memilih analyze yang ada di atas, lalu pilih deskriptif statistik dan deskriptif. Nah, lalu di bagian sini kita pindahkan semua variabel ke sebelah kanan kecuali tahun. Ini bisa di copy semua, lalu tinggal tekan panah. Nah, nanti dia akan pindah ke sebelah kanan. Lalu setelah sudah seperti ini, tinggal klik OK. Nah, nanti ini adalah merupakan hasil dari deskriptif statistiknya. Lalu ini di copy ke Word. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, hasil deskriptif statistik sudah keluar. Lalu sebelumnya, di sini saya menggunakan variabel ukuran perusahaan, di mana jika ingin melakukan deskriptif statistik, itu yang dilihat dari total perusahaannya, bukan dari hasil perhitungan ukuran perusahaannya. Jadi, di sini saya menggunakan total asetnya. Nah, di sini. Lalu setelah kita melakukan deskriptif statistik, selanjutnya adalah melakukan regresi linear. Caranya adalah, nah karena tadi saya menggunakan ukuran perusahaan dan total perusahaan, bukan menggunakan rumus, jadi di sini saya menginput ulang. Nah, lalu dibuka lagi SPSS-nya. Setelah itu kita masukin data ulang, file, import data, lalu Excel, lalu pilih data yang benar-benar tadi ukuran perusahaannya menggunakan rumus. Lalu klik open. Lalu di sini klik OK. Nah, sama seperti tadi, ini masih berantakan, jadi dirapikan menggunakan variabel view. Nah, lalu lihat di data view. Nah, ini sudah rapi. Selanjutnya kita melakukan pembuangan outlier. Caranya, klik analyze yang ada di atas, lalu regression, lalu pilih yang linear. Nah, ketika keluar seperti ini, di bagian dependen kita masukkan dependen kita. Di sini dependennya adalah ROA, lalu independennya adalah sisa dari variabelnya. Nah, untuk ROE dan IPS ini adalah variabel dependen juga. Jadi, di sini saya cuma masukin contoh satu, yaitu ROA. Nah, setelah dimasukin, dipindah ke kanan, pilih statistik, centang yang bagian collinearity diagnostic dan Durbin Watson, lalu continue. Lalu di bagian plots, yang di bagian Y kita masukin stress sheet yang ini. Lalu di bagian X kita masukin Z-pret seperti ini.
lalu centang di bagian normal probability plot, lalu klik continue. Setelah itu di bagian save, di bagian residual yang sebelah kanan ini, centang yang bagian unstandardized dan standardized deleted. Setelah itu klik continue. Nah, setelah sudah, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil dari regressionnya, tapi yang kita lihat adalah data ini. Nah, di data view-nya, data view ini kita copy ke Excel, caranya dengan Ctrl A lalu Ctrl C. Kita pindahkan ke Excel. Lalu kita Ctrl V. Nah, di sini udah keluar. Nah, saya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita melakukan pembuangan outlier. Caranya adalah dengan klik sort filter di bagian atas kanan seperti ini. Lalu klik, lalu pilih yang filter. Nah, di bagian tanda panah bawah ini diklik. Nah, di bagian sini kita memilih untuk membuang outlier, di mana syaratnya adalah lebih besar dari 1,96 dan lebih kecil dari minus 1,96. Itu harus dibuang. Jadi kita pilih di sini select all. Kita cari yang sesuai syarat tadi. Jadi kan batasnya minus 1,53, berarti masih di atas minus 1,96. Berarti ini nggak ada, kita buang. Nah, di sini ada yang lebih dari 1,96, kita centang. Lalu kita klik OK. Nah, lalu ini adalah outlier yang harusnya dibuang. Caranya adalah di blok, lalu klik kanan, lalu kita pilih delete row. Nah, setelah itu hilang, baru di bagian SDR tadi kita klik yang select all, lalu klik OK. Nah, lalu keluar hasil ini. Nah, nanti data ini adalah data yang digunakan selanjutnya untuk pengujian di eFuse. Nah, jadi ini di save dulu filenya, klik X, lalu diberi nama data yang sudah dihapus outlier. Kita save. Setelah itu kita melakukan pengujian di eFuse. Kita buka file eFuse-nya. Nah, ketika sudah terbuka, kita masukkan filenya. Kita pilih file di bagian pojok kiri atas, lalu buka open, lalu pilih yang foreign data as log file. Nah, di sini kita milih file yang sudah dibuang outlier tadi. Nah, oh iya, jangan lupa kalau di eFuse itu tipe filenya harus diganti menjadi ini, Microsoft Excel 97-2003 worksheet. Jadi sebelum kita masukkan file ke eFuse, file Excel-nya kita harus mengganti ke Microsoft Excel 97-2003 worksheet. Ketika sudah diganti, baru dia bisa terbaca di file eFuse. Ketika kita masih memakai file Excel biasa, dia biasanya tidak terbaca. Nah, lalu ini saya sudah mengganti, lalu klik open. Nanti akan muncul seperti ini, lalu tekan next. Ini juga next. Ini next. Nah, ketika sudah keluar seperti ini, klik finish. Nah, ini kita pilih no. Nah, jika sudah keluar data seperti ini, kita akan melakukan regresi panel, di mana kita akan melihat model terbaik yang digunakan dalam pengujian hipotesis kita. Sebelumnya, kita pilih proc, lalu reset current page, lalu kita pilih unstuck in new page. Nah, di series name-nya kita klik kode. Nah, ini bisa kan nanti dia keluar otomatis. Kita bisa double klik. Nah, lalu di bagian one or more series name-nya kita klik tahun. Setelah seperti ini, lalu klik OK. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Lalu selanjutnya kita mencari kode, nama kode. Nah, ketika ketemu kode seperti ini yang berwarna biru, kita double klik. Nah, nanti akan keluar tampilan pool seperti ini. Setelah itu kita melakukan pengujian regresi panel, di mana kita yang pertama itu mencari Punnett least square-nya atau PLS. Yang pertama itu caranya adalah klik estimate. Nah, di dependent variabelnya ini kita masukin dependent variabel kita, ROA, lalu tanda tanya. Nah, di bagian common coefficient-nya ini kita pilih, kita isi dengan variabel independen kita. Sebelumnya saya sudah mengcopy di Word, jadi tinggal copy paste. Nah, jadi seperti ini. Awalnya kita tulis C, lalu spasi, lalu variabel independen CSR, tanya spasi lagi, variabel lain, tanya variabel lain lagi. Seperti itu. Lalu di bagian cross sectionnya ini non, dan periodnya itu juga non. Karena kita mau mencari PLS.
Ketika sudah seperti ini, tinggal diklik OK. Nah, nanti keluar hasil seperti ini. Jika sudah, hasil ini bisa di copy paste ke Word. Caranya Ctrl A, Ctrl C, lalu di bagian copy option ini tinggal klik OK. Lalu buka Word-nya, tinggal di copy. Sini kasih nama PLS, baru tinggal di Ctrl V. Nah, ini adalah hasil dari PLS. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke tampilan pool dari PLS ini. Lalu jika kita ingin menyimpan data ini di device kita, di file kita, tinggal klik freeze, lalu name. Nah, di sini kita bisa klik PLS, lalu OK. Nah, kita selanjutnya melakukan uji fix effect model atau FEM, dimana caranya adalah klik estimate yang ada di atas ini. Lalu ini udah otomatis terisi sama seperti tadi. Cuman yang kita ubah adalah di bagian cross sectionnya. Cross sectionnya kita ubah menjadi fix. Ketika sudah seperti ini, lalu klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari fix effect model. Lalu ini di copy, paste ke Word. Caranya Ctrl A, Ctrl C, lalu ini OK. Lalu buka Word, FEM atau fix effect model. Lalu Ctrl V. Nah, ini adalah data dari fix effect modelnya. Setelah kita melakukan fix effect model, kita melakukan uji cow, di mana uji cow ini adalah kita memilih model terbaik antara PLS dan FEM itu yang mana. Jadi sebelum kita lanjut ke uji random effects model, kita harus uji cow dulu untuk mengetahui model mana yang terbaik antara PLS dan FEM. Caranya adalah klik view di bagian FEM tadi, view, lalu di bagian fix or random effect testingnya kita pilih redundant fixed effect likelihood ratio. Nah, ini adalah uji cow. Kita copy paste ke Word, Ctrl A, Ctrl C, lalu OK. Kita tulis uji cow, Ctrl V. Nah, ini adalah uji cow-nya. Bagaimana cara melihat model terbaik antara PL dan FEM? Itu caranya adalah lihat dari cross section chi-square-nya, di mana nilai ini itu harus di bawah 0,05. Jika tidak, berarti dia menggunakan PLS. Jika di bawah 0,05, berarti model terbaiknya adalah FEM. Nah, jika kita lihat di sini di probability-nya itu nilainya adalah di bawah 0,05, yaitu 0,0000. Nah, artinya model yang kita gunakan selanjutnya itu adalah FEM. Nah, tapi setelah kita melakukan uji cow ini, kita melakukan uji RAM atau random effects model. Caranya adalah, nah setelah itu, ketika kita mau uji RAM, itu kita harus melakukan uji cow dulu. Jika kita belum melakukan uji cow, maka kita tidak bisa melakukan uji RAM itu sendiri. Nah, caranya, ini kan kita udah melakukan uji cow. Di bagian uji cow ini, kita klik estimate yang ada di atas. Nah, nanti udah keluar otomatis seperti tadi. Lalu di bagian cross sectionnya kita ubah menjadi random. Setelah itu klik OK. Nah, ini adalah random effect modelnya. Lalu kita tinggal copy paste ke Word. Nah, setelah melakukan uji random effect model, kita melakukan uji Hausman, di mana uji Hausman ini adalah kita memilih antara model sebelumnya dengan model RAM itu yang terbaik yang mana. Yang model sebelumnya tadi kan yang terbaik adalah FEM. Lalu ada lagi uji RAM. Jadi kita memilih antara uji FEM itu dengan uji RAM ini mana yang terbaik. Caranya adalah kita melakukan uji Hausman. Caranya yaitu klik view yang ada di atas, lalu di bagian fix random effect testingnya kita pilih correlated random effect Hausman test. Nah, lalu ini akan keluar hasil dari Hausman testnya. Lalu ini kita tinggal copy paste lagi ke Word. Ctrl A, Ctrl C, lalu OK. Lalu kita kasih nama uji Hausman. Kita Ctrl V. Nah, caranya adalah kita melihat dari cross section randomnya. Nah, nilai dari probability cross section randomnya itu harus di bawah 0,05. Itu adalah yang terpilih adalah FEM. Jika di atas 0,05, maka yang terpilih adalah RAM. Nah, jika kita lihat di sini, nilainya adalah 0,0036, di mana ini adalah di bawah 0,005. Jadi model yang terbaik adalah FEM. Nah, selanjutnya jika kita ingin melihat hasil dari uji F, uji T, dan goodness of fit modelnya itu dapat dilihat di fixed effect modelnya, di mana yang pertama uji F. Uji F itu dilihat dari probability F statistiknya, yaitu di sini di bagian FEM yang paling bawah. Ini adalah uji F-nya,
itu nilainya 0,0000. Keterangannya adalah jika nilainya di bawah 0,05 maka itu signifikan, jika di atas 0,05 maka tidak signifikan. Nah, dari yang kita uji tadi itu nilainya adalah 0,000, di mana di bawah 0,05 artinya pengujian ini uji F-nya adalah signifikan. Lalu selanjutnya adalah uji T. Uji T dilihat dari probability dari variabelnya, yaitu dari sini. Ini adalah uji T. Dia signifikan atau tidak. Caranya, ini kita ubah dulu. Hasil uji T, lalu kita lihat di sini. Nah, yang CSR-nya itu dia 0,97, di mana di atas 0,05, artinya dia tidak signifikan. Jika dia di bawah 0,05 maka dia signifikan. Jadi ini tidak signifikan. Nah, lalu yang ukuran dewan direksinya dia 0,1970, berarti dia di atas 0,05, artinya dia juga tidak signifikan. Nah, lalu yang independensi dewan direksi dia adalah 0,0329, di mana nilainya adalah di bawah 0,05, artinya dia signifikan. Lalu untuk melihat signifikan positif atau negatifnya dapat dilihat di koefisiennya. Ini dapat dilihat di koefisiennya. Untuk independen dewan direksi, koefisiennya adalah positif. Jadi artinya hasil dari ini adalah signifikan positif. Dan positif. Lalu untuk keanekaragaman dewan direksi, dia juga di bawah 0,05, 0,0267. Jadi dia signifikan. Positif atau negatif kita lihat dari koefisiennya. Di sini dia negatif, berarti hasilnya adalah signifikan negatif. Nah, untuk ukuran perusahaan di sini dia 0,111, dia di atas 0,05, berarti dia tidak signifikan. Lalu untuk leverage dia 0,000, dia di bawah 0,5, artinya dia signifikan. Lalu koefisiennya dia negatif, artinya dia signifikan negatif. Nah, ini adalah hasil dari uji T-nya. Lalu untuk melihat hasil goodness of fit modelnya itu dilihat dari adjusted R-square-nya, yaitu di paling bawah FEM, yaitu di sini di atas uji F tadi. Nah, di sini adalah nilainya 0,719964. Di mana untuk ROA variabel independen menjelaskan bahwa variabel dependen sebesar 0,719964 atau sekitar 71%, sedangkan 29%-nya atau selebihnya dari 71% ini dijelaskan oleh variabel yang tidak terdapat dalam model. Nah, jadi itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan di tutorial pengujian data saya. Untuk hasil lainnya akan dijelaskan melalui proposal. Baik, sekian dari tutorial yang telah saya lakukan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.